Selamat datang di YouTube Horrors. Gambar nih, gambar ayam sama telurnya. Ya konsepnya sederhana sih kayak gini bentuknya. Jadi yang dari telur bisa jadi ayam, ayam jadi telur tuh bisa dibilang kayak serialisasi dan deserialisasi. Insecure deserialization tuh apa sih sebenarnya? Ya jadi konsep utamanya itu sebenarnya di saat suatu user, oke mungkin aku balik dulu ke konsep awal ya. Kerentanan web itu datangnya dari pertama ada tiga hal sebenarnya. Cuma yang saya highlight di sini adalah user input. Jadi yang paling berbahaya itu salah satunya user input. Ya ada session, ada masalah session sama cookie, ada masalah tentang satunya apa ya lupa. Jadi ya pokoknya yang sekarang kita highlight yang tentang user input. Jadi di mana user input sekarang itu di deserialize dari suatu website, tapi di saat apa ya attacker atau orang jahat atau hackernya itu memiliki kemungkinan untuk memanipulasi objeknya. Jadi objeknya nanti dibuat sendiri, objek dari byte of code-nya nanti itu bakal dibuat sendiri sama attackernya, jadiin objek baru di request atau sebaliknya. Itu kedua kemungkinan yang mungkin terjadi di insecure deserialization ini. Ya intinya ya nanti harmful, nanti baru bisa kena attack gitu kan. Biar jelas mungkin langsung aja ya. Serialisasi itu gimana sih sebenarnya? Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang non programmer atau masih baru belajar di web development, eh, mungkin jarang pakai yang kayak serialization dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang developer JS atau JavaScript juga sebenarnya jarang nemuin kasusnya. Cuma kalau pengen dilihat contoh nyatanya, sebenarnya misal JSON encode, JSON decode, atau konsepnya kalau di Python itu JSON dump, itu sebenarnya itu salah satu kategori dari serialisasi ini sendiri. Jadi serialisasi itu apa sih? Itu proses dari mentranslasi kompleks data structure, struktur data yang kompleks itu seperti objeknya atau segala hal-hal yang ada di dalamnya itu menjadi format yang lebih sederhana, stream of byte atau teks atau ya tergantung tentang encodingnya masing-masing ya. Mungkin bisa dijadiin base 64, bisa dijadiin array, bisa dijadiin tuples dan lain sebagainya. Intinya suatu hal yang kompleks, misal ada struktur data yang banyak, misal ada pakai stack and queue dan lain-lain, disederhanakan sehingga mudah dibaca dan di saat mau ditransfer. Nah ini nih, kenapa ada serialisasi? Biar penulisannya itu lebih sederhana. Oh sorry ya, ada WA. Uh, Penulisannya lebih sederhana. Misal mau dimasukin ke memori, ke file atau ke database. Kenapa kalau masukin di database harus diserialisasi? Misal mau masukin apa ya? Mungkin yang kalau konsep yang paling enak sih mau transfer gambar ke web. Biasanya kan di proses transfernya bisa nge-resource gambarnya langsung gitu, bisa langsung di reference. Tapi ada juga orang-orang yang pakai base 64, jadi dari base 64 nanti diolah lagi gitu kan. Nah ini salah satu bentuk, itu bentuk encoding, tapi pendekatannya serialisasi itu mirip kayak gitu. Jadi bentuknya ya mirip-mirip lah. Nah yang tadi yang aku jelasin tadi sebenarnya itu send kompleks data. Jadi dia mengirimin data, misal ngirimin dari suatu jaringan, kan nggak mungkin kita ngirim gambar atau ngirim file yang formatnya tentu berbeda-beda dalam gimana ya jelasinnya yang enak ya. Nggak mungkin kita ngirimnya itu langsung filenya aja. Sebenarnya itu kan dibikin jadi chunk of byte atau potongan-potongan dari byte-byte itu sendiri, dari kumpulan-kumpulan 1010 itu tadi. Nah serialisasi ini untuk ngebikin itu lebih sederhana, singkatnya kayak gitu. Ini ada lanjutannya di bawah. Secara krusial, when we serialize an object, its state is also persistent. Jadi state-nya itu persis gitu loh, apa namanya, tetap nggak berubah. Jadi dalam artian lain objeknya itu akan tetap dan nilainya tetap bakal sama. Jadi kalau kita serialisasi itu nggak bakal
rusak datanya. Lebih enak lah istilahnya gitu. Deserialisasi itu kebalikan dari serialisasi tadi. Jadi dari yang namanya byte stream tadi, yang sudah disederhanakan, yang pengertiannya lebih enak gitu kan, itu bisa kita artikan kembali. Misal kalau ada encoding, ini decodingnya anggapan. Nah, secara konsepnya setelah di restore, dia bisa dipakai lagi. Dipakai lagi entah itu struktur datanya, entah itu objeknya, dan bisa dipakai di yang lain sebagainya ini ya. Logic and interact untuk ke yang selanjutnya dan selanjutnya. Oke. Jadi gitu ya. Mungkin ntar. Oke. Serialisasi. Ini kalau mau digambarkan tuh kayak gini. Serialisasi objek. Objeknya stream of byte. Stream of byte-nya udah jadi nih, objeknya diserialisasi biar jadi stream of byte. Nah, buat disimpan atau untuk ditransfer gitu kan, stream of byte-nya ke file kah, ke DB kah, ke memori kah, ditransfer. Nah, nanti waktu udah ditransfer atau disimpan, kalau mau dipakai bisa deserialisasi. Nah, ini konsep utamanya sebenarnya. Biasanya nanti ada untuk bahasa pemrograman yang support ini, itu nanti ada di selanjutnya ya. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Yang saya tahu dan saya biasanya review itu PHP, Python, pakai Pickle biasanya, Ruby, Marshall, sama Java. Ya secara konsep sebenarnya JSON tuh juga serialisasi, cuma nggak dikatakan serialisasi karena nggak secara eksplisit disebutkan gitu kan. Cuma kalau konsepnya sama. Nah, impact-nya apa sih? Apa yang bisa terjadi kalau ada serangan insecure deserialization ini? Sebenarnya insecure deserialization ini advanced method dari metode tingkat lanjut dari serangan-serangan yang sederhana. Misal kalau biasa kita serang ada SQL injection, ada local file inclusion, ada remote code execution, ini yang di bawah, atau DOS. Nah, insecure deserialization ini kerentanannya, tapi untuk basicnya itu dari 4 hal ini gitu loh. Jadi bisa buat eskalasi. Misal kalau eskalasi itu, misal saya user biasa nih. Misal kalau di sistem informasi mahasiswa, saya masuk login itu sebagai user biasa. Nah, saya bisa masuk sebagai admin dengan kerentanan ini gitu. Saya bisa masuk, misal kalau saya masuk ke komputer, sebenarnya biasanya misal user Rockwell, misal user ISVA. Tapi kalau saya pakai insecure deserialization, nyerang dari web, terus saya dapat shell-nya, dapat hostingnya, itu misal sebenarnya kan lingkungannya terbatas ya. Nah, dari lingkungan terbatas ini dengan insecure deserialization tadi, aku bisa escalate, bisa naik lagi jadi root kalau di Linux atau administrator di Windows gitu kan. Arbitrary file access ya mengakses file dengan secara sewenang-wenang, denial of service, yang ngedos, DDoS, atau yang ya DDoS lah, nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya nyerang secara terus-menerus, secara persisten, terus-menerus, biar servisnya atau layanan dari suatu web rusak. Itu bisa. Atau remote code execution. Ini RCI. RCI itu ya eksekusi kode. Misal kode PHP-nya bisa kita tulis apa-apa. Misal PHP info jalan. Misal dimasukin shell exec jalan. Misal di LS jalan. Nanti dari RCI bisa ke command injection kan. Nanti ya bakal diiniin lagi. Ini contohnya, ini ambil dari Portswigger, nanti kita selanjutnya bakal dibahas. Mungkin kalau nggak paham yang ini, ditelan mentah dulu. Ini cuma contoh grafisnya, gimana hal ini bisa terjadi. Nanti kalau teknisnya ada di slide ini ya. Jadi objek yang sudah diserialize itu contohnya kayak gini. O.25, ini sebenarnya objek 5, order. Namanya order kan. Length-nya coba perhatiin, ini 5. Ini length dari string-nya 5. Terus ada tiga data di sini. Pertama string dengan panjang 7, produk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. String dengan panjang 9, bad stuff, 9 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan selanjutnya di sini ada satu lagi. Diinjek sama seorang attacker atau hackernya ke suatu website yang tentu vulnerable, yang tentu rentan ya. Dan di saat website ini, kerentannya di mana sih? Berhubung web ini pakai PHP atau PHP, deserialize lah ini, pakai wake up. Yang dimana wake up ini rentan gitu loh. Nanti dijelasin juga.
di deserialize ini fungsinya apa aja sih sebenarnya? Get product, delete order, set order ID, get address, add to cart. Nah, dari sini dia bisa nge-execute. Execute apa? Bisa nge-delete, entah itu database-nya atau basis datanya, entah itu filenya, entah itu website-nya sendiri mau dia delete, atau sistemnya, atau exec-nya, atau dia membuka sesuatu, execute ya, mengeksekusi. Sistem juga sebenarnya masih satu kategori. Jadi sistem exec sama shell exec itu satu kategori, RCE, remote code execution, Popen buat ngebuka file. Yaitu kalau yang ini ya. Oke, sekarang contohnya dari Python dulu yang lebih apa ya? Lebih sederhana kalau aku bilang. Karena Python lebih enak buat dipahamin. Oke, serialisasi di Python itu bisa di mana aja sih sebenarnya? Modul-modulnya itu ada di Pickle, Marshall, Shelf, Yelm, sama JSON. Cuma kalau konsep utamanya sebenarnya kerentanannya itu di Pickle. Tapi Pickle ini kalau di Python itu dipakai di Marshall, dipakai di Shelf, dipakai di Yelm, dipakai di JSON. Kalau bingung modul itu apa, anggap aja kalau di import, anggap aja itu import. Nah, yang diimport itu biasanya itu namanya modulnya. Misal import apa? NumPy. Nah, NumPy itu modulnya. Nah, ini Pickle, Marshall, Shelf, Yelm, dan JSON. Ini modul-modul di Python gitu kan. Atau kalau di Java juga import ya. Terus apa ya? Ya banyak deh pokoknya kayak gitu. Library kalau di C ya yang semacam itu. Nah, Python Pickle ini gimana sih? The Python the Pickle module implements a fundamental but powerful algorithm for serializing and deserializing a Python object structure. Jadi struktur datanya itu sebenarnya bagus banget sebenarnya buat nge-serialize dan deserializing. Tapi untuk di dokumentasinya itu dikatakan kayak gini. Warning, the Pickle module is not secure against error node or malicious constructed data. Never unpickle data received from an untrusted or unauthenticated resource. Nah, sebelum aku lanjut ke yang lebih jauh, mungkin aku jelasin dulu ya. Kalau di mana tadi? Kalau di Python, serialized dan unserialized atau deserialization ini disebutnya pickle atau unpickle. Kalau di Ruby namanya Marshall di Marshall atau ya itu kayak gitulah. Kalau kalian minat nanti kerja di Gojek mungkin yang Ruby bakal kepake gitu. Tapi ini nggak aku jelasin sih. Mungkin bisa explore sendiri yang Ruby ya. Ini yang tadi. Oke, ini contohnya. Jadi ini contoh penggunaan modulnya dan how it works lah. Kayak gimana itu caranya bekerja tuh gimana. Oke, jadi di sini kita ada dua function. Function pertama itu serialize dan deserialize. Terus kita ada list di sini. Nah, dari listnya, oke ntar. Dari listnya itu aku bikin one liner di sini. Sebenarnya ini looping biasa, looping buat dapetin listnya biar dari 1 sampai 5. Terus di serialize, terus di print kan. Waktu di serialize dia bikin file, nama filenya file name, file name 1 kalau nggak salah ini nih, file 1. Ya, file 1 ya. Terus di deserialize itu buat nge-load atau ngebuka kembali filenya. Nah, baru yang dibuka itu bakal kita print gitu. Nah, ini contohnya. Gitu ya. Di sini aku pakai Python 2 biar apa? Karena ya ini teknis sih sebenarnya sih. Kalau Python 2 itu nggak perlu mikirin tentang byte object lagi. Karena dia udah satu ini. Tapi udah depreciated ya. Tapi udah mati lah Python 2. Bisa diganti Python 3 bisa. Python 2 serialize.python 1234. Ini yang tadi ya. Di serialize dia. Jadi kalau dia aku manggil functionnya itu yang ngeprint tadi yang paling bawah, yang print deserialization file 1. Jadi kalau dia di deserialize itu bentuknya 1234. Tapi sebenarnya isi dalam filenya itu bentuknya kayak gini. Itu ada byte-byte, chunk of byte ini berapa nih? 2 3 4 5 6 1 2 4 6 8 10 11. 11 kali berapa byte ya? 22 harusnya. 010 nih, 010 kali 16. Iya. 16 byte. Isinya kayak gini, LP0
A1L, A12, AI3, AI4, A. Ya, ini representasi kalau di Python. Tentu berbeda sama PHP. Kalau yang aku jelasin tadi, yang di di grafik tadi, di gambar tadi, itu dari bentuknya PHP. Tapi yang ini di Python. Kalau di Python kayak gini. Jadi yang ini yang namanya serialize, dibikin chunk of byte deh ya, kumpulan byte atau potongan byte. Tapi waktu ditranslasi, waktu di unserialize, itu bentuknya 1, 2, 3, 4. Nah, itu dulu konsepnya. Karena udah dapat sekarang konsepnya, baru kita jalan ke studi kasus lah, case study-nya kayak gimana. Di PHP kayak gimana sih? Banyak banget sebenarnya format di PHP itu tentang serialisasi. Cuma ini poin-poin utamanya. Bisa dilihat I ini untuk integer. Jadi kalau kita represent integer itu I titik 2 value, terus string S titik 2 length-nya berapa? Length itu panjang, value itu nilainya. Nilai dari string-nya berarti ya. Terus kalau 0 tinggal ditulis N, array-nya kayak gimana? A, A-nya buat represent array, terus ada length-nya, terus key, values, sama pair-nya. Values pair-nya berapa? Jadi key sama value, key value, key value. Tapi kalau boolean kayak gimana? Boolean-nya B1, B0. Kalau 1 kan berarti represent-nya true, 0 represent-nya false ya. Ini contohnya. 1 I 1 string-nya dengan panjang 2, high. Bisa dilihat di sini kalau new karakternya nggak kepake ya, nggak dimasukin ke dalam stringnya. Terus kalau ini, ya ini udah contohnya 0, tinggal ditulis N, nggak bisa direpresent, berarti kan kalau 0 kan berarti kosong ya. Terus array dengan isinya ada berapa? Array-nya isinya 2, S, 2, high. Ini string dengan panjang 2, manggil high. String dengan panjang 3, manggil high 1. Berarti array-nya ada 2. Sorry. Oke, ini double. Kalau double, dengan represent 1, ini representnya sebenarnya, representasi length-nya berapa? 1 gitu kan. Tapi 1 di double itu kayak gimana? Itu 9,99. Ini baliknya ke sistem operasi sih ya. Karena sebenarnya apa ya? Floating point precision-nya. Karena dia nggak presis atau nggak tepat. Jadi pasti representasinya kayak gini. Kalau mau explore tentang floating point precision nanti bisa di-explore di luar ini ya. Ini contohnya. Wah, ini berantakan ya. Sorry. PHP class user, public $username, public $status, $user sama dengan new user, $user, username, ini pendekatannya OO, Robert, user status, not admin. Ini sebenarnya ngambil dari punyanya Vikili ya. Ini sebenarnya aku ngambil barusan dari Vikili. Contohnya aku ambil dari Vikili. Echo serialize. Ini kalau di PHP. O untuk objeknya ada apa ya? Length-nya berapa? 4 dengan nama user. 4 user sama ya. Terus 2, apa ini 2? 2 ini represent dari sebenarnya isi dari objeknya. Isi value dari objeknya itu berapa? S8 username-nya. S6 Robert, S6 status, S9 not admin. Nah, sini harusnya ada lanjutannya lagi. Karena ini 2 kan. Tapi ini nggak dilanjutin biar nggak kemakan. Nah, ini yang bakal kita pertama bypass. Bypass itu apa ya? Tembus lah istilahnya. Ini buat contoh kalau mau ngedeserialize di PHP. Class user, public username, public status. Oke, ini tutup. Harusnya ditutup ya. Baru ini enter lagi harusnya. $user sama dengan new user. Username-nya apa? Robert. Lupa petiknya di sini. User status not admin. Diserialize, terus di unserialize, terus di dump. Ya, var dump kayak biasa di PHP. Nah, yang bikin rentan di PHP ini, apa sih yang bikin rentan sampai developer bahkan yang internasional kayak teman-teman yang ngedevelop Magento, kalau ada yang tahu Magento, itu terlupakan gitu loh deserialization-nya. Karena kerentanan ini tuh bukan hanya terdapat di function, kalau di sini ada unserialize sama serialize ya, tapi juga tersimpan kayak yang Python tadi. Kalau di Python ada di pickle-nya ada di Yelm, ada di JSON, ada di mana. Kalau di PHP
deserialization sama serialization-nya itu sebenarnya ada di beberapa magic method lainnya yang mengimplementasikan dan tidak aman gitu loh. Contohnya di sleep, ini underscore sleep itu untuk serialize-nya. Terus return-nya harus array. Ini dia mengimplement serialize. Terus wake up, distract, and toString itu juga implement yang namanya deserialization. Jadi yang tiga ini deserialize, yang ini serialize. Oke, mungkin kita fokusnya kedua yang ini ya. Jadi yang pertama buat sleep, buat serialize-nya, dan wake up buat deserialize-nya. Karena dua ini yang biasanya dipakai untuk eksploitasi atau buat pencarian eksploitasinya itu sendiri. Ini contoh dari variable value control. Jadi kita di sini bukan fungsi ya. Objektifnya itu buat mengontrol atau ya mengontrol sih sebenarnya. Tapi juga outputnya itu buat nge-bypass autentikasi dari websitenya sendiri. Jadi objek 4 dengan ya 4 namanya ini ya. Terus 2 S8 username ini sama kayak yang tadi, cuma di sini poin utamanya di sini. S9 not admin, S5 admin. Dengan kayak gini aja, kalau emang kayak gini ya, kalau implementasinya kayak gini, itu langsung ke bypass. Terus karena dia sudah diketahui atau ya dikenal sebagai admin, dia bakal mengakses website itu sebagai admin. Entah serialisasi dan deserialisasinya itu diimplementasiin di mana. Entah itu di website, entah itu di cookie and session-nya, entah itu di URL get-nya atau URL post-nya gitu kan. Jadi itu yang bakal menentukan. Ini contoh pertama, ini udah di penghujung nih kayaknya. Example 1, class example 1, public case, file, function construct, sampai PHP, destruct. Nah, di sini yang berbahaya di mana sih? Pertama di function destruct-nya ya. Karena ada kesalahan di function destruct-nya, dan di sini kayak construct-nya cuma buat nge-construct serialization-nya aja, sebenarnya nggak ada yang berbahaya di construct-nya. Jadi destruct-nya ini waktu dia orang unserialize, waktu dia nge-destruct, di mana itu kan pakai unserialize juga destruct-nya, ini bakal di destruct. Kalau kalian perhatiin, yang .2.2/index.php ini, itu buat local file inclusion. Universitas Brawijaya nanti semester depan, bukan semester depan ya, semester ini itu keamanan informasi ada praktikumnya, nanti ada LFI di sana, ada local file inclusion. Jadi intinya local file inclusion itu inklusi apa ya? Kemampuan untuk mengakses file ini apa namanya? File dari index.php ini. Jadi file index.php-nya itu bakal keakses meskipun dia di direktori berbeda. Ini lompatan direktorinya ya, .2. Kalau yang biasa pakai Linux mungkin paham. Mungkin bisa akses etc passwd-nya juga, terus bisa akses ya banyak sih sebenarnya, etc shadow dan lain-lain, direktori passwordnya. Jadi ini yang mungkin terjadi gitu loh. Dari LFI mungkin juga kalau emang implementasinya di SQL injection, ada interaksi sama database, bisa jadi SQL injection, bisa jadi remote code execution untuk yang seperti ini. Ini remote code execution nih. Jadi dari ininya sama ya, konsep di sininya sama. Di sini construct, terus di wake up. Wake up buat yang tadi, kalau lupa buat daerah serialize. Ini ya buat unserialize-nya. Ya konsep utamanya tadi mungkin dari ininya adalah kita bikin ini dulu sebagai attacker. Kalau kita ini aku pasang mindsetnya sebagai attacker ya. Sebagai seorang attacker ini kan berarti dia nge-wake up atau ngebikin apa ya? Ngebikin hasil serialize kita itu di akses atau bukan diakses ya, dieksekusi sama file webnya. Nah, dari file web ini, hasil bikinan yang ini, kelas example 2 ini, itu bakal ngejalanin PHP info. Nah, remote code execution-nya, eksekusi kode secara remote-nya itu ada di sini. Kalau di sini ditulis sistem atau ya functionnya sistem PHP atau exec, itu bahkan bisa mengakses atau mengeksekusi file-file di dalam komputernya, komputer server. Misal kalau exec ls-la atau exec UMI, exec ID, itu bakal nge-exec kalau servernya
Linux ya keluar hasil CLI-nya Linux, kalau Windows ya nanti disesuaikan komennya bakal keluar hasilnya yang Windows gitu kan. Ya sama aja kayak kalau mau ngomongin Apple ya tetap sama aja, atau apa namanya, BSD, BSD, FreeBSD ya. Class example 2 private hook. Nah di sini dia lihat print URL encode serialize new example 2, dia nge-serialize kelas ini. Nah hasil serialize-nya nanti dapat chunk of code dong, sama kayak yang Python tadi, chunk of code-nya dimasukin sebagai data. Nah di sini baru nanti dieksekusi sama laptop yang ngeran websitenya atau server yang ngeran websitenya. Nah disinilah kerentanan dari remote code execution di PHP. Itu aja sih mungkin extra miles-nya ya. Kalau emang pingin explore lagi, buka di pursuiger.net, web security, deserialization exploiting. Aku lupa konsepnya di mana, konsepnya apa, terus bahasa pemrogramannya apa. Maksudnya bahasa pemrogramannya itu apa aja. Tapi seingatku kalau Pursuiger cuma pakai PHP. Karena emang PHP sebenarnya masih banyak kerentanannya. Ya sama aja kayak Go, sama aja kayak JS, cuma kategorinya beda-beda. Mungkin bisa kalau emang pengen explore pembelajaran lebih lanjut tentang web security, tapi bukan deserialization, tinggal dihapus ininya ya. Dua slash ini dihapus, nanti dari web security-nya bisa dieksplor gitu. Lumayan juga kok kalau buat kerja dan lain-lain nanti bisa kepake gitu. Makasih. Bisa kalau mau tanya-tanya bisa nanya di Telegram atau di Twitter. Untuk website aku ya sama kayak yang di CFB tadi, hackray.com, itu sebenarnya buat catatan aja, catatan buat aku pelajarin lagi. Ya. Oke, aku tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin Wah. balik ke apa ya? MC dulu ya? Oke, Atau moderatornya? Balik Siap. ke Mas IDM. Makasih. Makasih mahasiswa. Sharing dulu ya. Keren. Materinya keren banget dah. Oke. Mungkin sekarang buat peserta yang mau tanya bisa langsung ke kolom chat ya, atau langsung open mic juga boleh. Baik, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Aku kasih waktu 5 menit mungkin ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke selanjutnya. Itu aku langsung Itu jawab atau gimana, Ham? Itu ada pertanyaan, Mas. Serangan DDoS itu apakah penyebab dari insecure Ya, deserialization, aku Mas? langsung jawab aja berarti ya. Ya, silakan langsung aja. Oke. Aku mau jawab yang dari
Rasman Rifani dulu, serangan DDoS itu apakah penyebab dari insecure deserialization? Enggak. Mungkin aku balikin ke konsepnya lagi. Jadi insecure deserialization itu bisa jadi pintu masuk dari berbagai serangan gitu. Manggilnya apa nih? Rasman. Insecure deserialization itu bisa jadi pintu masuk dari beberapa serangan. Contoh, salah satunya DDoS. Misal aku tadi ada input chunk of byte hasil serialisasi dari PHP. Kan banyak tuh. Kalau aku bikin request gitu, misal pakai CURL aja nih, CURL aja, terus dari CURL-nya aku bikin request-nya dengan serialisasi tadi, terus aku request banyak sejuta kali gitu ke suatu website. Itu bakal kena websitenya. Kenapa? Karena dia bakal bakal ngedeserialize lagi, dan deserialize itu bukan proses yang cepat banget ya, karena itu kan function. Nah, dari proses itu tadi, kalau dibikin deserialisasi yang ribet, itu bakal memakan resource yang cukup banyak. Nah, di resource-nya itulah yang bikin DDoS gitu loh. Contoh lagi ya, biar lebih jelas. Insecure deserialization kan sebagai pintu masuk. Karena dia sebagai pintu masuk, aku bisa pakai insecure deserialization ini buat ngambil alih server lawan gitu loh. Server misal Tokopedia, server Gojek, server Bukalapak. Nah, ini yang bisa dilakukan kalau kena insecure deserialization. Kalau ada kerentanan insecure deserialization, kalau misal entah itu di aplikasinya Gojek, websitenya Gojek, atau Tokopedia, atau Bukalapak, atau Blibli misal, yang kayak gitulah. Yang bisa, ya pokoknya intinya insecure deserialization itu bukan kerentanan, tapi kerentanan itu sebagai jalan masuknya gitu loh. Baru nanti eskalasinya mau kemana ya terserah dari penyerangnya. Kalau mitigasinya, ini tambahannya, kalau mau mitigasi ya harus ada sanitasi dan validasi sih di user inputnya. User input, entah itu cookie dan session, ya dimanapun yang mungkin ada kemungkinan penyerangan itu harus disanitasi. Gitu ya, mungkin pertanyaan selanjutnya balik ke Mas Ilham. Oke. Makasih Iswa. Mungkin intinya sebagai pembuka serangan ya, bukan menjawab serangan itu sih. Apakah menjawab pada Mas Rasman? Atau mungkin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Oke. Untuk yang lain mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya lagi ya ke kolom chat atau open mic, silahkan. Oke, aku kasih waktu 2 menit. Oh, itu ada lagi. Ada pertanyaan Berarti lagi. itu mahasiswa, monggo silakan. Berarti insecure deserialization termasuk vulnerability ya? Kalau iya, apakah pakai sanitize input aja cukup buat tutup celahnya? Mungkin saya dijawab mahasiswa dari pertanyaan dari Alfirsa. Halo mahasiswa. Halo. Bentar ya, mungkin orangnya masalah koneksi. Oke. Gitu. Aku mau jawab yang pertanyaannya dari Mas Firsa ya. Sanitasi itu cuma apa ya? Cuma as a code ya iya gitu loh. Apa namanya? Sebagai bukan apa ya? Kalau aku bilangnya sih nggak cukup, tapi itu hal yang wajib gitu loh. Apakah ya banyak policy di web itu yang tentang security.
Dan harusnya itu juga diimplement, ya baik sudah diimplement di browsernya atau di servernya. Misal kalau kamu tertarik buat explore lagi, ada yang namanya digital signature. Digital signature itu buat memastikan bahwa yang dikirim sama diterima itu tidak diubah gitu kan. Nah, ini bentuknya itu bisa dianggap sebagai header dari request-nya. Jadi kalau kita nge-request sesuatu, ini bakal bisa nge-prevent insecure deserialization karena nggak boleh diubah kan datanya. Bisa juga mencegah dari CSRF atau XSS. Bisa dibuka di video terbarunya Live Overflow, nanti aku tulis ya, Live Overflow di yang terbaru tentang Google CTF. Dia ngebahas tentang mitigasi dari, jadi ada pencegahan yang namanya yang kayak tadi digital signature tadi. Contohnya ada di Live Overflow yang Google CTF yang paling video terbaru ya, yang paling baru. Ini buat data tampering. Terus bisa juga aturan deserialisasinya diperketat. Ya contohnya ya kayak yang kamu bilang tadi, sanitasi. Terus bisa isolasi juga, kayak kalau kamu bilang, kalau kita ingat tentang apa ya? Namanya lupa deh. Lupa aku namanya arsitekturnya, cuma yang pakai Docker itu. Nah, itu penggunaan Docker itu sebagai sandbox. Jadi misal attacker-nya berhasil nyerang, ya dia bakal tetap terjebak di Docker-nya. Itu alasan orang-orang pakai Docker atau Kubernetes akhir-akhir ini. Lupa lagi namanya, microservice ya? Iya, microservice. Untuk layanan microservice itu dasarnya itu gitu loh. Salah satu dasar orang-orang pakai microservice, bukan sebagai arsitektur yang makro. Kalau dia arsitektur yang makro, nggak pakai Docker, sekali kena serang ya keakses semua gitu kan. Karena dia nggak dipotong-potong jadi Docker dan Kubernetes itu sendiri. Ya sisanya ya monitoring pasti. SOP dan lain-lain. Kalau sebagai kamu, kan ini Mas Firsa sebagai web developer ya setahu saya. Ya policy kayak same origin policy, CSRF policy, terus ngejalanin digital signature policy, terus sanitasi itu harusnya sudah cukup. Tapi sanitasinya jangan di user input aja, baik itu di cookie session, itu kasih CSRF token kayak tadi sama digital signature-nya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kalau ada. Oke, makasih Mas Irfan. Gimana Mas Firsa, apakah menjawab? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bisa kolom chat atau open mic langsung aja. Itu ada yang tanya. Permisi Mas, kalau mau belajar web security ini sebaiknya bahasa pemrograman apa aja ya? Monggo Mas Irfan. Sorry, ke-mute ternyata. Mas Fadli Alparajas. Apa ya? Yang jelas, kalau mau belajar web security berarti kita harus, aku anggap sebagai world case-nya application security ya. Entah itu aplikasi apa, entah kamu mau dalemin desktop, mau dalemin mobile, mau dalemin web. Karena dunianya berarti di web, ya berarti kita harus belajarin seluruh knowledge dari web security itu sendiri. Contoh, bahasa pemrogramannya berarti. Bahasa pemrograman. Tentunya bukan yang berorientasi kepada gambar, tapi back-end-nya. Tentu front-end juga diperlukan, tapi knowledge-nya aja. Jangan terfokus pada ngegeser front-end, misal ngegeser ada gambar, mau digeser ke kanan, ke kiri itu gimana. Nah, itu nggak perlu difokusin sebenarnya. Cuma secara konsep, HTML tuh gimana, CSS tuh gimana, cara kerjanya kayak gimana, nah itu perlu dipelajarin. Back-end-nya, bebas mau back-end yang kayak gimana. Yang jelas, yang masih mengedepankan logic. OOP juga dipelajarin. Ya jelas teknologi stack-nya, misal layer OC dan lain-lain itu masih perlu dipelajarin. Cuma yang paling utama ya back-end
bahasa pemrograman backend-nya apa dulu. Ya paling banyak contohnya sih PHP. JS juga udah banyak sebenarnya. PHP, JS. Dari sana nanti bisa lompat ke bahasa pemrograman lain. Apa ya? Aku juga sebenarnya jagonya cuma di beberapa bahasa doang, tapi kalau udah jago di satu, lompat-lompat ke yang lain tuh gampang sebenarnya. Karena konsepnya sama semua bahasa pemrograman. Kalau udah apa ya? Kalau udah dalamin bahasa pemrograman, terus teks-teks back-end yang kayak gimana, belajar cara interaksi back-end-nya, misal pakai API, REST API, SOAP, JSON, dan lain-lain ya, intinya ya tinggal nyoba terus sih. Iya. Jadi tinggal kita mau nyoba sejauh mana pengen nyoba dan eksplorasi, riset mandiri. Nanti kita tahu sendiri nanti bagusnya kayak gimana. Tadi yang Portswigger itu bagus juga tuh. Sebenarnya kalau mau lebih enak lagi ya tinggal di Google Web Security, nanti ada listnya, terus Web Security Example bisa dicari, atau Web Security apa ya, atau web hacking, ya learn web hacking, cari yang gratis nggak masalah, yang gratis malah bagus-bagus juga kok. Tapi kalau kebetulan ada uang dan berkecukupan ya monggo silahkan ambil yang berbayar, tapi ya hati-hati juga, yang berbayar biasanya ada beberapa yang zonk gitu kan. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, semoga menjawab, insya Allah lah. Oke. Gimana Mas Fadil, apakah menjawab atau mungkin ditanyakan lagi? Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi, kalau enggak kita langsung aja ke langsung saja Mas. Oh, langsung aja. Oke. Ya udah. Mungkin kalau mau tanya lagi ntar bisa kontak langsung ke mahasiswanya ya. Oke, sekarang kita masuk sesi selanjutnya, sesi kuis Bradia. Next PPT-nya. Oke. Untuk sesi kuis Bradia ini kita menggunakan platform Kahoot ya. Mungkin bisa dibuka ke kahoot.it. Nanti bakal dapat hadiah, terus dikirim ke alamatnya. Terus nanti kode. Itu kodenya bisa dimasukin ya, kodenya. Oh iya, untuk pertanyaan dan jawabannya nanti tertera di layar presenting ya. Jadi nanti tinggal milih opsi jawabannya pada device masing-masing. Mungkin panitia bisa share screen layar Kahoot-nya. Bisa masuk ya. Halo. Oke, mungkin yang belum join Kahoot join dulu ya sambil nunggu share screen-nya.
Panitia mungkin bisa di share screen ya. Nah, itu sip. Nah, oke, 14 player. Ada siapa aja nih? Ada impositor. Ini kebanyakan main Among Us ini, guys. Mang Oleh. Oke. Oke, baru 14 peserta ya. Mungkin bisa langsung masuk yang lainnya. Ayo, baru 13 peserta ini. Monggo silakan masuk dulu. Ntar buat pertanyaannya bisa dilihat itu ya, bisa dilihat di pada layar screen ya. Dan untuk menjawabnya bisa dijawab lewat tempat kalian di web yang kalian buka account ini. Ayo, ini jawabnya beneran, ntar dapat hadiah nanti buat yang juara satunya. Ayo, lumayan hadiahnya. Nickname, oh, Incredible Dog. Ini ini siapa yang pakai nama saya lagi? Kenapa Kahut punya nama Kahut? Ayo, baru 19. Orang kita mulai ya kalau gitu. Kalau enggak masuk satu lagi kita mulai. Kalau enggak tunggu 2 menit lagi. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Wah, ada soundtracknya juga dong. Nggak, malah berkurang. Nah. Campingnya dimasukin jadi nickname dong. Oke, 20. Kita mulai ya. Hitungin 5 ya. 5 sampai. Hitungin 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, mulai. Oke, siap-siap. Quiz. Ini insecure decision daripada kecuali. Oke. Apa nih? Masih ada yang salah apa? Oke. Jawabannya ada CSS ya. Next. Yuk, crewmate nomor 1. Insecure decision dapat menunjukkan hal berikut ini kecuali. Ayo, apa ini? SQL injection, RCE, XML external entities vulnerability atau XSS. Oh, XML external entities vulnerability. Oke, oh, impositor nomor 1. Siap, impositor. Series ini adalah Serialization adalah mengkonversi byte menjadi source code, mengkonversi byte menjadi objek, mengkonversi byte objek menjadi byte, mengkonversi source code menjadi byte. Ayo, apa ini jawabannya? Oke, jawabannya adalah mengkonversi objek menjadi byte. Nice. Impositor nomor 1. Pertanyaan keempat.
insecure Java dapat dihindari dengan apa ini? Hanya destinasi data yang nama kelasnya ditetapkan dalam classpath. Destinasi sedang dan data diterima, izinkan destinasi waitlist change. Semua benar atau apa ini? Kata saya. Oh. Wah. Yang benar ada 4 ya, yang benar ya. Oke. Buat peringkatnya satu impositor. Oke, impositor lagi. Juara bertahan impositor yuk. Destinasi adalah proses di mana objek diambil dari kode aplikasi dan dikonvert ke format lain. Benar atau salah? Oke. True or false? Jawabannya adalah true. Oke, next. Sekarang satu adalah impositor. Oke, next. Series data digunakan untuk menyimpan dalam basis data, mentransfer data, mengagregasi dan menyimpan data, menyimpan data dalam jumlah besar. Apa ini? Serialisasi data. Oke. Dan jawabannya adalah menyimpan dan mentransfer data. Oke, next. Siapa sekarang podium nomor satunya? Oh, masih impositor. Oke. Deserialisasi adalah mengkonvert data yang sudah diserialisasi kembali ke objek yang digunakan oleh aplikasinya. True or false? Jawabannya adalah true. Oke, yang satu impositor nih. Oke, next. Destinasi yang kurang aman saja diserang dengan memanfaatkan data yang dari asal yang tidak dipercaya. True or false? Ayo. Apa nih? Oh, jawabannya adalah true. Wih, ide nomor 1. Aku Ayo next. Aku ada Munir. Ya ampun namaku. Ya, ini siapa yang nama kita? Selain itu merupakan singkatan dari Distributed Denial of Security, Distributed Denial of Service, Distributed Denial of Service. Oh, ada yang E sama ED itu, apa itu? Mirip-mirip jadi jawabannya. Ini ya, keren nih. Jangan terkecoh, kawan-kawan. Oh, jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, Distributed Denial of Service. Oke, next. Sekarang satunya Incredible Dog. Wih, dog. And next. Iya. Last Saya question pertanyaan ini. terakhir. Selanjutnya terjadi ketika seorang peretas membanjiri jaringan dengan kualitas data untuk membuat sistem keuangan. True or false? Nah, ini sih bisa ini. Ayo. Oh, jawabannya adalah true. Oke. Sekarang siapa nomor satunya ini? Oh, nomor 3-nya IDM. Nomor 2-nya Incredible Dog. Siapa yang satu ini? Dadeng. Banano. Pisang. Oke. Buat user yang pernah banana nanti
bisa di screenshot bukti screenshotnya, lalu ntar bisa nge-PC panitia atau ke OA-nya Poros langsung juga bisa. Oke, untuk yang panitia nanti mungkin bisa dicat ke nomor ini ya. Ntar aku kasih ID line-nya. Nih, ntar ini ada 2. Bisa ke kolom chat. Ya, isi 3 poin. Oh, ini Buat yang belum menang masih ada kesempatan lagi di acara webinar selanjutnya tanggal 26. Jangan lupa ikutan lagi ya, Rek. Nah, itu jangan lupa ikutan lagi. Bukannya 2. 30 ke 32. Di chat 31 23. Ya udahlah. Intinya itu pesawat buatan Nano. Oke. Mungkin bisa ditutup dulu anunya. Layarnya. Oke. Oke, alhamdulillah telah berakhir sesi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang telah mengikuti dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang. Jangan lupa Makasih, minggu depan. Rek. Jangan lupa tanggal 26. Yuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.